Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari beranggotakan Saya sendiri Yena Satari Putri NIM A170180128. saya Rahmat Syawaluddin dengan NIM A70180 130. Dan saya Tina Dewi Kurniawati NIM A710 180 132. Dan saya Hoirunisa Desfajiati NIM A710 180 134. Nah, jadi pada video ini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama yang telah kami bahas sebelumnya. Kami akan menjelaskan mengenai pemrograman dasar yang merupakan mata pelajaran kelas 10. Untuk lebih detailnya, kami menjelaskan bab 1 mengenai alur logika pemrograman. Berikut adalah hasil karya kami. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya ya. Ini kan pertemuan pertama juga. Semangat dong. Oke, bagus sekali. Sebelum mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Oke. Pada mata pelajaran kali ini, yang bab pertama kita itu akan membahas tentang alur logika pemrograman. Nah, dalam menerapkan alur logika pemrograman komputer untuk menyelesaikan masalah. Nah, alur pemrograman komputer ini itu digunakan untuk menyelesaikan masalah pada komputer gitu. Jadinya ini sangat berguna banget ya. Ya, Bu. Nah, pada bab kali ini yang akan kita bahas itu ada yang pertama itu penerapan alur logika, dan yang kedua cara penyajian algoritma, dan yang ketiga membuat online flowchart, dan yang keempat membuat flowchart pada Microsoft Word. Jadinya nanti kita akan praktek pada yang 3 dan keempat ini ya. Oke. Siap. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, selanjutnya itu kita masuk ke slido dulu buat peregangan, biar lemas, biar nggak tegang semua ya. Bentar, Bu, nggak ada sinyal. Kodenya ini ya, Bu. E369 ini ya. Ya, masukkan kodenya ya. Bentar. Udah, Bu. Ya, Bu. Sudah masuk semua? Sudah. Yuk, boleh di situ ada pertanyaan, bisa kalian isi ya. Nah, ternyata semuanya merasakan happy. Baik, kita lanjutkan karena semuanya happy ya. Berarti semuanya masih semangat. Oke. Siap dong. Semangat dong, kan masih pagi. Oke, bagus sekali ya. Nah, ternyata dan semuanya itu sudah siap memulai pelajaran dari hari ini, maka kita mulai materinya. Siapkan catatan kalian ya. Oke, Bu. Yang penting-penting saja. Penerapan alur logika dan komputer. Nah, di penerapan alur logika komputer itu kita akan membahas apa sih algoritma dan logika, dan bagaimana sifat struktur algoritmanya. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang hubungan antara logika dan algoritma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan logika itu? Nah, bagaimana juga itu algoritma dan bagaimana hubungannya gitu.
Nah, yang pertama itu algoritma. Algoritma itu merupakan teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata yang terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Nah, algoritma itu tuh merupakan langkah-langkah ya yang berbentuk kalimat yang tersusun itu secara logis dan sistematis. Nah, algoritma itu pastinya harus mudah dipahami dan tersusun secara sistematis kayak gitu. Nah, kemudian logika. Apa sih logika itu? Logika itu suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ini itu menurut Jan Hendrik Rapar kayak gitu. Oke, selanjutnya. Hubungannya ya, kita bahas tentang hubungannya. Nah, hubungan antara keduanya itu sangat berhubungan sekali ya. Hubungan antara algoritma dan logika adalah cara kalian itu membuat langkah untuk melakukan tugas tertentu. Nah, syarat utama algoritma itu harus bernilai benar. Artinya, saat membuat algoritma itu, Anda harus berpikir logis. Nah, jadi dalam membuat algoritma itu kalian harus berpikir logis. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh dalam algoritma ya. Nah, ini tuh contohnya dalam menentukan algoritma untuk bilangan genap dan ganjil. Nah, yang pertama dilakukan itu kita memulai. Nah, yang kedua itu masukkan sembarang angka. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, atau terserah lah. Boleh angka berapa aja. Nah, kemudian angka yang kalian masukkan itu nanti dibagi dengan 2. Nah, setelah itu hasilnya dari angka yang kalian masukkan dibagi 2 itu hasilnya habis atau tidak. Nah, nanti jika habis, contohnya ya, jika kalian masukkan 4, nah nanti habis. Nah, contohnya kalau kalian masukkan angka 5, kan itu 5 itu dibagi 2 kan sisa ya. Nah, nanti akan ditampilkan ganjil kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman itu sangat penting digunakan saat kita dalam komputer, saat kita menggunakan komputer. Nah, bahasa pemrograman paling awal itu disebut dengan bahasa mesin yang menggunakan sistem bilangan biner terdiri dari 0 dan 1. Bilangan biner itu ada 2 ya, 0 dan 1. Nah, bilangan biner itu fungsinya itu kayak menerjemahkan perintah kita kepada komputer kayak gitu. Yang digunakan untuk instruksi lainnya gitu ya. Terus oke, sebelum kita masuk, aku pengen tahu seberapa pengetahuan kalian tentang bahasa pemrograman. Oke. Tadi kan udah masuk Slido. Nah, di situ ada pertanyaan selanjutnya. Kita memasukkan tuh, ada soal sebutkan bahasa pemrograman yang kalian ketahui. Ayo masukkan apa yang kalian ketahui tentang bahasa pemrograman. Ada apa aja sih? Iya, yang kalian ketahui ya. Kalau Boleh banyak kan Bu? Nggak cuma satu, boleh kan? boleh sekali. Oke. Oke, ternyata kalian cukup tahu ya tentang, nah betul sekali. Di selanjutnya ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang menurut Donald. Algoritma itu mempunyai 5 sifat penting, yaitu yang pertama itu ada keterbatasan. Apa sih keterbatasan itu? Algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Nah, jadi
algoritma itu harus berakhir setelah kita itu mengerjakan langkah proses. Nggak boleh nanti ada proses selanjutnya kayak gitu. Nah, jadi itu disebut terbatas. Nah, selanjutnya itu ada kepastian. Apa sih kepastian itu? Nah, setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Harus pasti ya dalam dalam pemrograman algoritma pemrograman komputer itu harus pasti. Nggak boleh ada definisi yang ganda, nggak boleh ada perintah yang ganda. Nah, kemudian itu masukan. Algoritma itu yang dimasukkan memiliki 0 atau lebih data masukan. Jadi yang dimasukkan dalam algoritma itu nanti boleh 0 dan boleh lebih data, dan boleh itu datanya itu lebih dari 0 kayak gitu boleh. Nah, kemudian itu keluaran atau hasil dari yang kita masukkan tadi. Nah, kan tadi juga ada contoh algoritma dalam menentukan bilangan genap dan ganjil. Nah, di situ kan kita memasukkan angkanya berapa, kemudian kita bagi dengan 2 hasilnya nanti berapa. Nah, nanti itu kan berupa genap atau ganjilnya itu namanya keluaran gitu. Nah, kemudian efektivitas. Nah, algoritma itu harus efektif. Langkah-langkah algoritma itu dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, efektivitas. Nah, di efektivitas ini itu dalam algoritma itu dalam menjalankan setiap langkah-langkahnya itu harus dalam keadaan waktu yang wajar. Nah, setelah kita masukkan angkanya, nah nanti itu kan keluar hasilnya berapa. Nah, itu harus pas kayak gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya itu ada suatu struktur dasar, umumnya itu ada 3. Nah, struktur dasar algoritma itu ada 3. Yang pertama itu runtutan. Nah, runtutan itu instruksi yang dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya atau eksekusinya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Nah, jadi itu harus runtut yang dikerjakan yang tadi juga ada contoh dari kita menentukan bilangan ini apakah genap atau ganjil. Nah, itu tuh harus runtut, harus sesuai dengan prosesnya. Kita masukkan angka ini, dibagi ini, apakah hasilnya genap atau ganjil. Nah, itu harus runtut. Gitu. Nggak boleh ngejlong-ngejlong gitu ya. Terus yang kemudian pemilihan. Nah, pemilihan ini itu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Instruksinya itu sesuai dengan yang kita instruksikan. Sesuai dengan algoritma yang kita tentukan, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu perulangan. Nah, perulangan itu kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Perulangan itu kayak kita nanti semisal kata genap, nanti semisal bilangannya genap ya, itu nanti bisa memunculkan genap itu berapa kali kayak gitu. Nah, itu nanti perulangan sebanyak 10 kali, 20 kali atau 5 kali. Nah, itu perulangan. Nah, apa kalimat deskriptif itu? Nah, kalimat deskriptif itu agar notasi penulisan algoritma itu lebih mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman. Nah, sebaiknya notasi algoritma itu berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman pada umumnya. Nah, berikut ini contoh menghitung luas lingkaran menggunakan kalimat deskriptif.
pertama kita mulai, yang kedua nanti kita memasukkan data nilai jari-jari lingkaran ke variabel wadah dengan nama R. Kan biasanya simbol jari-jari itu R ya, itu. Terus yang ketiga itu kita masukkan data nilai PHI ke variabel wadah dengan nama PHI. Nah, yang keempat itu bagaimana prosesnya? Nah, rumus dari menghitung luas itu kayak rumus dari menghitung luas itu gimana sih? Kan R kuadrat kali PHI. Nah, nanti hasilnya luas. Terus yang kelima itu setelah diproses nanti akan menampilkan isi dari variabel luas. Nah, kemudian selesai, nanti akan ditampilkan jumlah dari luas lingkaran. Oke, selanjutnya ada struktur penyajian pseudocode. Nah, yang pertama kita judul, berisi judul algoritmanya. Judul algoritmanya apa kayak gitu. Ya, terus kemudian deskripsi, diberikan deskripsi yang berisikan deklarasi variabel atau konstanta. Dan yang ketiga itu implementasi, berisi inti dari algoritmanya itu sendiri ya. Nah, contoh dalam penulisan pseudocode. Yang pertama itu kita programnya kayak gimana, menghitung luas lingkaran. Judulnya tadi kan yang pertama judul, menghitung luas lingkaran. Terus yang kedua itu kita mendeklarasikan var luas R PHI sama dengan 3,14. Tipenya itu bilangan float dan integer int. Terus yang ketiga itu kita mengimplementasikan, kemudian memasukkan R. R itu kan jari-jarinya kita masukkan, kemudian kita juga memasukkan rumus luas lingkaran. Terus kemudian kita menampilkan hasil luas lingkaran dengan print luas. Dan nanti akan ditampilkan hasil luas lingkaran tersebut. Nah, yang ketiga itu ada flowchart. Flowchart itu apa sih? Flowchart adalah untaian simbol gambar chart yang menunjukkan aliran dari proses terhadap data. Nah, flowchart itu kayak langkah-langkah kayak gitu, kayak langkah-langkah. Nah, di situ ada contoh dari flowchart ya. Start simbolnya kayak gini, nanti berakhirnya juga sama, simbolnya kayak gini. Terus untuk luas kayak gitu simbolnya. Jadi disitu kan juga udah ada keterangannya, bisa dilihat ya. Oke. Nah dalam penyajian algoritma itu kan ada 3. Yang pertama itu kalimat deskriptif, yang kedua pseudocode, nah yang ketiga itu ada flowchart. Selanjutnya, nah contoh dalam flowchart itu ini contohnya. Nah start sama end itu atau stop itu harus sama ya menggunakan simbolnya. Dan kemudian kita masukkan luas. Nah luas itu nanti tipe datanya apa, terus jari-jari itu nanti tipe datanya apa. Nah PI itu juga apa. Nah PI itu kan pi ya, pi tentukan ya berapa, ada 3,14 sama 22/7 gitu ya input. Kemudian kita memasukkan jari-jarinya. Nah setelah itu kita juga masukkan rumusnya biar nanti hasil luasnya diketahui gitu. Terus nanti setelah itu stop. Nah, bagaimana sih cara membuat flowchart online? Nah, di sini tuh ada cara membuat flowchart online. Bisa dilihat dalam video ini. Hai,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMK yang budiman, perkenalkan, saya Rudi akan menemani kalian memahami materi algoritma pemrograman dasar. Topik kita kali ini adalah membuat flowchart secara online. Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan materi-materi yang ada di channel ini. Setelah kalian melakukan praktik, diharapkan kalian dapat 1. Membuat flowchart berdasarkan masalah dengan tepat, dan 2. Mampu mengoperasikan tool pembuat flowchart online dengan benar. Skenario praktik kali ini adalah kalian diminta untuk membuat program konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Tapi sebelum membuat program, kalian harus menguasai algoritma menggunakan kalimat deskriptif, pseudocode, atau flowchart. Rancangan pertama adalah membuat pseudocode. Contoh lebih jelas dapat dilihat pada blog yang ada di deskripsi ya. Yang kedua, membuat rancangan flowchart sesuai dengan algoritma pseudocode tadi. Simbol-simbol flowchart yang digunakan adalah terminator, preparation, decision, data in, data out, process, on-page reference, dan flow line. Silakan buka link tool pembuat flowchart online yang sudah disertakan di dalam deskripsi. Tool ini dapat digunakan secara gratis. Untuk menyimpan file, kalian perlu mendaftar pada situs tersebut. Oke, mari kita mulai saja praktiknya. Ada dua area di dalam tool ini, satu area simbol flowchart dan dua area lembar kerja. Mari kita explore nama-nama simbol flowchart yang akan kita pakai. Caranya cukup sorot pada simbol, maka namanya akan muncul pada area lembar kerja. Untuk memasukkan simbol ke area lembar kerja, klik satu kali, maka simbol tersebut akan muncul. Rapikan posisi simbol dengan klik tahan dan geser. Lakukan hal yang sama pada simbol-simbol berikutnya. Gunakan flowline atau garis arah panah dengan cara sorot pada pinggir simbol hingga berubah warna hijau, lalu geser ke simbol lainnya. Ada dua perbedaan simbol di tool ini. Ada yang bergaris tebal dan ada yang bergaris tipis. Simbol bergaris tebal
kita dapat langsung mengeditnya. Simbol yang bergaris tipis, kita tidak dapat langsung mengedit teks tersebut. Caranya, klik 2 kali pada area kosong, lalu ketik teks yang akan dipakai. Klik tahan dan geser, masukkan ke dalam simbol. Beri nama file agar mudah diingat. Untuk bahan laporan, cukup di screenshot atau print screen. Oke, demikian praktik kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman kalian agar bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat. Open the Nah, program, head to the Insert tab, and locate selanjutnya SmartArt. itu ada cara membuat flowchart dalam Microsoft Word. Bagaimana sih cara membuat flowchart dalam Microsoft Word? Nah, bisa kita putar ya videonya biar kalian nanti juga bisa menerapkan saat pembelajaran, oke? Hi, this is Chris from Make Use Of, and today we're going over how to create flowcharts in Microsoft Word 2016. Flowcharts are fantastic presentation or project visuals meant to direct attention in a hierarchical rather than a random order, clarifying relationships between various subjects, values, and parameters. There are two general ways to create a flowchart, one automated and the other manual. The automated version is activated through Microsoft Word's SmartArt tool. To use, open the program, head to the Insert tab, and locate SmartArt. This will open up a panel with various default flowcharts and shape structures. From the SmartArt graphic window, select Hierarchy, click an option in this window, and then click OK. You can adjust the color, design, and effect of your chart from your design panel. To add a new shape, right-click on an existing one and mouse over Add Shape. Select one of the following options. You can also modify an existing shape by right-clicking the shape and selecting Change Shape. Using the SmartArt flowchart, shapes will be connected via lines automatically, no matter where you move them. The Format tab will allow you to change the various style elements of your shape. This includes text elements as well. To change the text of a shape, click in the text box and begin typing. You can also add text to a regular shape by selecting a shape and typing afterward. While the automated approach of creating charts using Microsoft Word allows users the ease of default options, the manual approach will provide users a greater degree of freedom concerning how their flowcharts look and what they convey. To create a flowchart manually, you'll have to create a drawing canvas first. This will let Microsoft Word know your shapes are meant to interact with one another. Click on your Insert tab, Shapes, and New Drawing Canvas. A square area should appear on your Word document. Then, begin adding shapes to this area. Create the general shape of your flowchart. To order them, click and drag your mouse within the drawing canvas to select your shapes. Then, in your Format settings, click Align and select the alignment option you require. If you'd like to commit the same style changes to multiple shapes, select them by dragging your mouse or holding Control on your keyboard and clicking them one by one.
To link your shapes together, head to Insert, then Shapes, and select one of the line options. Then, after you've selected your line, mouse over a shape. 4 dots will appear. Begin your line at one of these dots. This will tie your line with your other shapes. Then, drag your line so it meets another one of these dots. Once you've drawn your line, its two ends will anchor to your shape. Your line will then move with your shape. If you'd like to edit shapes further, right-click a shape and select Format Shape. An option panel will appear on the right-hand side of your screen. Remember, this is Word. That means you can do a lot more than just creating flowcharts, such as adding background images to your chart as well. To add a background image, place your image into your Word document. Right-click the image, mouse over Wrap Text, and select Behind Text. Then, position your image underneath your flowchart. To adjust your background image, right-click the image and select Format Picture. The overall quality of your flowchart will depend on the time and effort you put into modifying your shapes, connectors, and images. Now, however, you have a general understanding of how to create excellent flowcharts within the safety and comfort of your Word software. If you have any questions, please feel free to comment below so we can assist you. To read this guide in article form, as well as check out our other how-tos, hardware reviews, and giveaways, head on over to makeuseof.com. Thanks for watching. Nah, kan berhubung semuanya materi udah saya sampaikan. Bagaimana sih respon kalian? Apakah di situ kan di Slido juga ada pertanyaan, apakah kalian udah jelas apa belum dalam menangkap materinya? Nah, nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Ada tugas. Ada nanti di pertemuan terakhir ya mungkin. Pertemuan bab 1, kalau udah selesai, gitu nanti ada tugas. Buat membuat flowchart. Oke, sudah paham ya, berarti udah jelas juga semuanya. Oke, bagus. Oke, boleh minta filenya. Nanti saya kasih filenya ya di grup WhatsApp, oke. Nah, itu juga ada pertanyaan, seberapa pahamkah kalian dengan materi ini? Ayo dijawab. Apakah kalian udah paham? Wah, ternyata semuanya udah paham 100%. Oh, udah paham 50. Oke, bagus. Ya, hampir semuanya paham lah ya yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan dalam pertemuan selanjutnya. Oke, semuanya udah siap kita. Oke, kita Susah Bu sini ya. pertanyaannya. Enggak susah. Itu gampang sekali ya pertanyaannya. Oke, ada waktunya. Yuk, cepat ngerjain. Yuk, cepat. Oke, ternyata semuanya udah paham ya apa yang saya sampaikan tadi. Dan jawabannya semuanya benar. Oke. Yeay. Ya. Yeay. Wah, ternyata yang pertama itu Rahmat. Oke, besok dalam pertemuan selanjutnya akan saya kasih hadiah ya. Tunggu saja hadiahnya. Hadiahnya Ya, apa, Bu? ada deh. Hadiahnya Ada deh, apa? nanti ada lah ya. Aku mau dong, Bu. Kan kamu kalah, jadi nggak dapat hadiah. Nah, ini kuis selanjutnya. Di situ ada pertanyaan, berapakah jumlah sifat penting algoritma? Nah, tadi yang memperhatikan pasti tahu berapa adanya jumlah sifat penting. Ayo, berapa? Dijawab. Salah nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Kalau salah berarti kalian tadi nggak memperhatikan ya.
Kan lupa-lupa ingat, Bu. Ya. Oke, wah ternyata semuanya benar dan ternyata semuanya itu memperhatikan. Oke, tepuk tangan. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti pada pertemuan selanjutnya ya, ditampung dulu nanti pertanyaannya buat pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya ada tugas juga, ditunggu saja ya. Ya, Bu. Dan nanti yang menang kuis tadi akan saya kasih hadiah juga pada minggu depan. Oke, pertemuan kali ini saya cukup sekian dan saya akhiri ya. Ya, Bu. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai berjumpa. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Siap. Terima kasih. Oke, jadi tadi merupakan video hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.